Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Kami berdoa saudaraku semuanya sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita sudah tiba di minggu ke-17 setelah Trinitatis. Nas khotbah kita saudara-saudaraku tertulis dari kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat 17. Kalau di dalam nas almanak gereja kita HKBP dibuat judul dari nas khotbah ini, hidup sebagai keluarga Allah. Saudaraku, setiap orang memiliki masa lampau dan setiap orang memiliki masa depan. Kalau pada masa lampau ada hubungan kita yang rusak, ada hubungan kita yang retak dengan seseorang. Sesakit dan sejahat apapun orang itu pernah melukai hubungan itu, pasti itu dapat dipulihkan saat kita mau mengasihi dan mengampuni saudara-saudaraku. Pemulihan hubungan hanya bisa dikerjakan oleh kasih. Hubungan serusak apapun bisa diperbaiki oleh kasih saudara-saudaraku. Mengampuni adalah salah satu bentuk nyata tindakannya. Saudaraku, saat menjadi tawanan di Roma, Paulus bertemu dengan Onesimus. Ia adalah seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Filemon, sahabat yang dipimpin Rasul Paulus kepada Kristus. Rasul Paulus memenangkan Onesimus kepada Kristus dan menyuruhnya untuk kembali kepada Filemon di Kolose, saudara. Menurut hukum Romawi, Onesimus sebagai hamba bisa dihukum mati karena kejahatannya. Namun, Onesimus telah menjadi saudara seiman dalam Kristus. Rasul Paulus ingin Filemon dan Onesimus mengalami pemulihan hubungan. Hubungan mereka di dalam Kristus bukan lagi antara seorang majikan dan hambanya, melainkan sebagai saudara yang kekasih. Memang saudara-saudara, ada masalah serius dalam relasi tuan dan budak. Sebagai seorang budak, Onesimus telah melarikan diri dari tuannya. Ia telah mengambil barang yang menjadi kepunyaan tuannya, Filemon. Menurut konteks ini, saudara-saudaraku, budak seperti ini sudah tidak berguna lagi dan pantas dihukum mati. Namun saudara-saudara, bagi Paulus, seorang yang melakukan kesalahan yang fatal di masa lalu masih dapat berubah dan berguna dalam Kristus. Keyakinan inilah yang mendorong Rasul Paulus mengambil resiko dengan cara membebankan semua kesalahan Onesimus pada dirinya. Bahkan Rasul Paulus mau membayar segala utang Onesimus kepada tuannya. Lebih dari itu, Rasul Paulus menginginkan Filemon mau menerima kembali Onesimus sebagai saudara di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sering kali kita melihat seseorang berdasarkan perbuatan masa lalunya. Lalu kita mulai mengungkit-ungkit satu persatu kisah orang tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak akan bisa menerima keberadaan orang tersebut, apalagi memberinya kesempatan untuk berubah. Keteladanan yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus menjadi pembelajaran bagi kita semua, yaitu melihat segala sesuatu dari kacamata Kristus. Karena kita semua adalah orang berdosa. Tetapi di dalam Kristus, saudara-saudara, setiap orang mendapatkan kesempatan untuk diampuni dan diubah
menjadi manusia baru. Itu yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Kristus memulihkan hubungan kita. Di dalam Tuhan kita dipulihkan. Hubungan yang retak. Hubungan yang selama ini terganggu. Tetapi di dalam Kristus kita dipulihkan. Kita diterima. Dan kita diampuni di dalam kasih Kristus, saudaraku. Kalau saat ini hubungan kita rusak dengan seseorang, sesakit dan sejahat apapun orang itu pernah melukai, hubungan itu tetap bisa dipulihkan saat kita mau mengasihi dan mengampuni. Jangan menunggu hari esok, saudaraku. Untuk orang yang telah mengalami hubungan yang rusak dengan kita, hampirilah dan terimalah pemulihan sesegera mungkin. Itu menjadi pilihan kita. Kita mau taat kepada kehendak Tuhan, kita pasti bisa dan bertindak di dalam kasih dan di dalam pengampunan. Kalau saya mengasihi, saya mengampuni dia, itu terjadi bukan antara aku dengan dia, tetapi itu saya lakukan antara saya dengan Tuhan yang telah memulihkan hubungan saya. Kiranya melalui firman ini, kalau ada hubungan kita yang retak, yang rusak dengan orang lain, saudaraku, kasihilah dia, ampunilah dia. Kita ciptakan keluarga yang hidup di dalam Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di dalam surga, sungguh indah firman Tuhan untuk memulihkan hubungan satu dengan yang lainnya. Kami sebagai keluarga Allah, di dalamnya tercipta harmoni, rukun, dan damai. Dan itu menjadi kerinduan kami semuanya. Biarlah kiranya kami dapat mengampuni dan mengasihi, sehingga hubungan kami, baik di dalam keluarga, baik sebagai saudara, terjadi pemulihan karena Kristus. Kuatkan dan sertailah kami semua untuk melakukan, mengedepankan perbuatan Kristus, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang penuh bahagia. Kiranya berkat Tuhan kami terima, dan kiranya seluruh apa yang kami pergumulkan Tuhan sempurnakan di dalam karya-Mu, ya Allah, yaitu keselamatan kami semua. Terima kasih atas firman ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu kami ucapkan, saudaraku yang kekasih. Biarlah kita di dalam hubungan kita satu dengan yang lain mendapat pemulihan dari Tuhan, karya kasih dan pengampunan. Itu terus kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua.